Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Dwita Febrisari dengan NIM 2310204009 dari jurusan Tadris Biologi. Annyeonghaseyo ya Rabun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel secara mitosis, meiosis, dan gametogenesis. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan dengan cara membelah diri pada organisme uniseluler atau multiseluler. Pertama, ada pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis ini akan menghasilkan sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induknya. Pembelahan sel secara mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, ataupun reproduksi aseksual. Sel mempunyai siklus hidup yang terdiri dari dua siklus, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Interfase merupakan tahapan persiapan untuk mitosis. Interfase ini adalah fase terpanjang dari siklus sel. Pada tahap ini, sel akan sangat aktif melakukan metabolisme. Interfase terdiri dari 3 fase, yaitu gap 1, fase tumbuh pertama, yang kedua sintesis atau S, yang ketiga gap 2 atau fase tumbuh kedua. Pada fase G1, sel-sel belum mengadakan replikasi DNA. Pada fase ini terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase ini adalah fase terpanjang dengan durasi kurang lebih 11-12 jam. Kemudian fase sintesis. Pada fase ini terjadi replikasi DNA dengan durasi singkat sekitar 8 jam. Pada fase G2, ada proses perbanyakan organel yang belum selesai pada tahap G1, dan DNA juga sudah berubah menjadi 2 salinan dengan durasi sekitar 2-4 jam. Setelah melewati interfase, sel akan mengalami masa pembelahan atau fase mitosis. Nah, selama pembelahan sel, kromosom dan sitoplasma sama-sama dibagi ke dalam 2 sel anakan. Pada pembelahan mitosis terjadi karyokinesis dan sitokinesis. Pembelahan mitosis dibagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, telofase, dan anafase. Dimulai pada tahap profase terlebih dahulu. Nah, pada tahap ini, sentrosom mengganda menjadi 2. Kemudian sentrosom bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Di saat bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom tersebut. Nah, mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus ini membentuk seperti gulungan benang yang biasa disebut benang-benang spindle. Di tahapan ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat di sentromer. Setiap sentromer ada 2 kinetokor untuk pelekatan benang-benang spindle. Pada akhir tahap profase, inti sel atau nukleolus dan juga membran inti sel mulai menghilang. Selanjutnya adalah tahapan metafase. Pada tahapan ini, nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat dan pasangan kromatid berada pada tengah inti sel atau di bidang ekuator. Kemudian tahap anafase. Pada tahap ini diawali dengan pemisahan kromatid dari sentromernya membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya, tahap telofase. Pada tahap ini diawali dengan kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing dan benang-benang spindle mulai menghilang. Kemudian, membran inti sel mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang sudah terpisah tadi. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatid kembali. Proses sitokinesis selesai dan menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom bersifat diploid atau 2N. Berikut adalah perbedaan pembelahan sel mitosis pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom 1 atau 2 dari jumlah kromosom induknya, yang berperan dalam proses pembentukan gamet pada gametogenesis.
Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Adapun tahapan pembelahan sel yang pertama disebut sebagai meiosis 1 dan dilanjutkan dengan meiosis 2. Kemudian lanjut ke tahapan meiosis 1. Nah, di tahapan ini ada 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada tahapan profase 1 ada beberapa tahapan lagi yang biasa kita singkat dengan lezi Pak Didik. Pertama ada fase leptoten. Nah, pada fase ini ditandai dengan benang-benang kromatin yang berubah menjadi kromosom. Kemudian ada fase zigoten. Pada fase ini masing-masing kromosom mencari pasangannya yang sama disebut kromosom homolog. Nah, proses berpasangan ini disebut sebagai sinapsis. Lanjut, tahapan yang selanjutnya adalah tahapan Pakiten. Nah, pada tahapan ini kromosom lebih tebal. Masing-masing kromosom dari pasangan kromosom homolog terdiri dari 2 kromatid dan terdapat duplikasi kromosom sehingga membentuk kromosom tetrat. Selanjutnya yaitu fase diploten. Nah, fase diploten ini ditandai dengan adanya pindah silang pada kiasma atau tempat persilangan 2 lengan kromosom. Selanjutnya yaitu tahapan diakinesis. Nah, pada fase ini terbentuknya benang-benang spindle, kemudian nukleolus dan membran inti mulai menghilang, dan tetrat mulai bergerak ke bidang ekuator. Selanjutnya yaitu fase metafase 1, yang ditandai dengan adanya tetrat kromosom berada di bidang ekuator. Nah, pada fase metafase 1 ini, ujung-ujung benang spindle itu nanti akan membentang dan juga melekat di 2 kutub pembelahan. Lanjut untuk fase anafase 1, tiap kromosom homolog yang berisi 2 kromatid kembarannya masing-masing akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub berlawanan. Tujuannya yaitu untuk membagi kromosom yang diploid menjadi haploid. Selanjutnya yaitu fase telofase 1. Pada fase ini kromosom homolog telah sampai di kutub pembelahan, kemudian terjadi proses sitokinesis sehingga menjadi 2 sel anakan yang berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Kemudian terdapat proses interkinesis atau fase di antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Nah, selanjutnya yaitu meiosis 2. Yang pertama itu ada fase profase 2 yang ditandai dengan membran inti dan nukleus menghilang, kemudian sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan, dan sentromer terikat pada benang-benang gelondong. Selanjutnya ada fase metafase 2 yang ditandai dengan adanya kromatid berjejer di bidang ekuator, kemudian selanjutnya ada anafase 2 yang ditandai dengan benang-benang spindle menarik kromatid ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, tahapan terakhir pada meiosis 2 yaitu telofase 2. Pada tahap ini ditandai dengan kromosom telah mencapai kutub pembelahan, kemudian hasil akhir adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian terjadinya proses sitokinesis 2 sehingga terbentuk 4 sel anakan. Berikut adalah perbedaan mitosis dan meiosis. Selanjutnya ada gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet yang terjadi melalui 2 tahap pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Pada video kali ini saya hanya menjelaskan pembelahan gametogenesis yang terjadi pada sel hewan, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis pada laki-laki ketika menginjak masa pubertas hingga selama hidupnya. Proses ini dimulai dari satu sel primordial yang berkembang menjadi spermatogonium, dan spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis sehingga menghasilkan 2 sel anak yang disebut sebagai spermatosit primer. Dari 2 sel anak tersebut, satu spermatosit primer akan berkembang kembali menjadi spermatogonium, sedangkan satu spermatosit primernya lagi akan mengalami meiosis 1, sehingga
menghasilkan dua sel anak yang disebut sebagai spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 sehingga berkembang menjadi spermatid, dan spermatid akan mengalami diferensiasi sehingga berubah menjadi sperma yang matang. Proses spermatogenesis ini menghasilkan 4 sperma fungsional yang bersifat haploid dan memiliki ekor untuk bergerak. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium pada perempuan. Proses oogenesis ini dimulai ketika sel primordial berkembang menjadi oogenium. Kemudian oogenium akan mengalami mitosis dan menghasilkan dua sel anak yang disebut sebagai oosit primer. Satu oosit primer akan kembali menjadi oogenium, sedangkan oosit primer yang lainnya akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan dua sel anak yang ternyata memiliki ukuran berbeda. Sel anak yang satu ukurannya besar dan satunya lagi ukurannya kecil. Yang ukurannya besar disebut sebagai oosit sekunder, sedangkan yang ukuran kecil disebut sebagai badan polar. Perbedaan ukuran ini terjadi akibat tidak seimbangnya pembagian sitoplasma. Lalu masing-masing akan mengalami meiosis 2. Pada meiosis 2, oosit sekunder akan membelah menjadi ovum dan badan polar, sedangkan badan polar setelah mengalami meiosis 2 akan menghasilkan dua badan polar, sehingga pada proses oogenesis ini dihasilkan 4 sel anak yang terdiri dari 3 badan polar dan 1 ovum. Proses oogenesis ini terjadi pada dua masa yang berbeda. Perubahan dari oogenium menjadi oosit primer terjadi sebelum wanita lahir, sedangkan perubahan dari oosit primer menjadi 3 badan polar dan ovum terjadi setelah wanita memasuki masa pubertas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bye-bye.